dana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak bukan Hotman. wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Kelemahan Sirekap ya, berdasarkan pengalaman kita dan bukti yang kita dapat ini, data ini, apakah kita jamin bahwa C1 dan C salinan itu asli? Kenapa? Semua tanda tangannya palsu. Ini saya bisa buktikan. Yang menandatangani di form ini adalah satu orang. Karena satu taringat dan satu huruf semua. Nah, Pak Ketua, sebentar Pak Ketua. Saya harus membuka tabir ini supaya mata kita ini terlihat semua. Kita ini bisa melihat bahwa ini ada yang salah. Dan disitulah celah oknum-oknum itu melakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik. Ini akan ada celah, bisa jadi foto dibuat palsu. Nah ini yang kita temukan nih. Nanti kita bisa cross check, ya. Penyelenggaranya siapa, KTP-nya kita minta, ya, SK-nya kita minta, seperti apa tanda tangannya di KTP itu. Ini bisa kita cek nih semua. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kami bisa meyakini angka-angka itu, ya, sementara dasar dari angka itu C1-nya yang menandatangani kami tidak tahu. Setuju penggunaan hak angket? Ya. Waduh. Ada yang panas dingin nih guys. Ada yang ketar-ketir nih guys. Hak angket sudah disetujui dan akan segera bergulir. Ingat bos, pemilu tahun ini beda dengan pemilu tahun 2014 dan 2019 yang tidak bisa dicurangi. Karena apa? Sebelum Timnas Amin membentuk tim pemenangan, mereka sudah membentuk tim hukum yang solid. Aduh, ente salah lawan bos. Dan Timnas Amin akan melakukan perlawanan secara teratur dan prosedur. Gitu. Jadi kalau 02 merasa tidak curang, santai aja, slow aja, gitu kan. Tapi ya dipikir-pikir, rakyat Indonesia 58% memilih 02 itu mustahil bos. Karena apa? Rakyat Indonesia sudah cerdas gitu kan. Mereka tidak mau lagi dibodohi oleh rejim sekarang ini. Dan 02 yang akan meneruskan rejim hari ini itu ditolak oleh rakyat. Begitu bos. Gimana? Masih bisa joget-joget. Santai aja bos. Kalau emang nggak curang, santai ya nggak. Semutnya. Salam akal sehat, salam perubahan untuk Indonesia adil dan makmur. Terus memilih si Anies anjing jadi presiden. Orang berkerudung tapi mulutnya bangsat. Nek ngomong pakai aturan bu, pakai kerudung, pakai hijab, ngomongnya nggak karu-karuan. Dajjal kamu. Pakai aturan. Saya juga nggak mau pemilu diulang, saya juga nggak mau, nggak setuju. Kita pribadi masing-masing ya. Tapi kan ada hukum di sana. Ben sing dhuwur sing ngatur. Gak usah melok-melok. Melok-melok elek, ngomong elek, cangkem elek, busuk. Ini lagi puasa-puasa, kamu pakai kerudung, jaga ngomongan, dijaga. Omonganmu sesuai karo otakmu juga.
Yang mengesahkan ini juga negara. Orang tiga itu tadi yang mengesahkan negara. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, negara sing ngesohne. Sing mengesahkan ku negara, sing meloloskan juga negara. Nah, punya mulutku dijaga. Nah, dan ketiga-tiganya itu juga manusia, punya salah, lupa, ambek dosa. Gak usah lah mencari kesalahan-kesalahan di sini, gak usah. Ntar kita mengorek-ngorek kesalahan di sana juga, gak mari-mari, gak habis-habis. Udah, serahkan di atas apa jerene hukum sing mengatasi. Rakyatnya gak usah melok-melok ngomong, lamis ya. Ngomongnya Yaman, pernahkah Yaman merugikan yang Indonesia? Pernah. Hah? Sing korupsi barang ku deloken ku moto-moto niku tekon ndi gitu. Saya gak paham. Tak rasaku koyo otak urang. Sok-sokan gaya-gayaan all-in satu putaran. Yang milih siapa? Isinya semua maling, rampok, pengkhianat bangsa. Justru saat ini rakyat telah bergandeng tangan. Bagaimana caranya agar yang all-in yang di dalamnya itu semua bisa masuk dalam penjara, supaya harta-harta mereka bisa disita untuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan kalian teriak-teriak all-in satu putaran, malu. Itulah kerjaan-kerjaan pengkhianat bangsa ini, yang teriak-teriak all-in. Inginnya kok merusak negara. Rakyat saat ini sudah berpikir secara rasional, sudah bisa menentukan bangsa ini mau ke depannya gimana, siapa yang memimpin. Bukan karena kalian kasih amplop, kalian kasih sembako langsung memilih. Sorry Salam perubahan. Gue heran sama pendukung 02. Kenapa sih kalian suka amat urusin 01 dan 03? Kami mau ke MK, mau melakukan hak angket, itu hak kami. Kalian kalau udah menang, katanya kalian menang 58%, ya udah poya-poya aja dengan kemenangan kalian. Gak usah takut, mau angket, mau MK, kalau kalian udah menang, ya udah poya-poya aja dengan kemenangan kalian. Kami cuma pengen tahu kalian tuh benar-benar menang 58% apa bukan. Makanya kami pengen kepastian. Kami pengen tahu apakah di MK itu, kalau benar-benar MK-nya sesuai dengan yang keputusan KPU dengan DMK, ya udah kami legowo. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah pula kau usir Anies dari Indonesia. Emang negara ini punya nenek moyang kau. Kami suruh Anies pergi dari Indonesia. Nah, kalau negara ini nenek moyang kau yang punya, barulah kau bisa usir. Nah, jangan rasis kau, ya. Hati-hati kau ya. Yap, sangat miris rasanya melihat kelakuan dari pendukung dari 02. Terlebih lagi ibu-ibu tadi ini beragama Islam dan menggunakan hijab. Saya kira kostumnya tidak sesuai dengan perilakunya, tidak berakhlak sama sekali, begitu tega mengatai Pak Anies dan kata-kata yang kasar. Saya kira memang kelompok ini kelompok yang rasis, emosional, dan selalu mengutamakan persoalan bentrok dan emosinya yang dikedepankan daripada mengeluarkan solusi untuk bagaimana agar bisa bangsa ini lebih baik ke depannya. Terlihat juga di video pertama tadi, di mana ada seorang pengacara kondang yang katanya pengacara yang sangat mahal. Terlihat dari omongannya saja tidak begitu berakhlak, tidak punya etika dalam sebuah sidang, sampai-sampai dipelototi oleh Ketua MK. Saya kira sangat memalukan, sekelas Hotman Paris yang katanya pengacara yang tersohor di negeri ini, tetapi begitu rendahnya di mata para netizen dan juga
dibuat mingkem oleh Ketua MK. Saya kira ini hal yang paling memalukan yang dirasakan oleh Hotman Paris. Terlebih lagi pengacara-pengacara yang ada di barisan 02 ini pamornya begitu turun drastis. Kenapa? Karena mereka membela orang-orang yang memang betul-betul mempunyai kesalahan yang besar. Artinya mereka melawan rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, kita berharap proses bergulirnya MK ini, proses bergulirnya hak angket ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai harapan rakyat Indonesia, dan kita berharap juga MK bisa netral. Dan saya tidak panjang lebar, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyempatkan diri untuk menonton. Teruslah semangat bagaimana agar bisa memperjuangkan keadilan ini, bagaimana agar kaum-kaum yang melakukan kecurangan-kecurangan bisa diadili seadil-adilnya, dan terlebih lagi para pelaku koruptor bisa dihukum seberat-beratnya, kalau bisa dihukum matilah. Karena saya yakin salah satu tersangkanya ada orang-orang besar di bagian kubu 02 yang harus memang diringkus. Tapi kita nantikan saja bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan saja bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena inilah yang meresahkan bangsa dan negara ini, yang memiskinkan rakyat Indonesia, dan wajib untuk kita lawan. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.